Kalau ditanya, tiga hal, tiga kata deskripsikan perjalanan hidup lo, profesional, personal, masalah, lowest point, highest point, pokoknya semuanya ya. Tiga kata. Coba deskripsikan siapa Febri Suartono. Unpredictable, crazy, but fun. Halo semuanya teman-teman, balik lagi di Stories Worth Telling Bulls Eyes sama saya Immanuel Abraham. Abe, kali ini episodenya ini banget ya, apa spesial banget. Ini teman saya dari dulu lama, terus abis itu berkecimpung di dunia IT. Wah gila udah berapa belas tahun gitu ya, keren banget lah pokoknya. Febri Suartono. Gile. Wait, siap. Thank you, Apa kabar nih, bro. bosku? Baik, selamat malam sebelumnya. Gile kan? Lu katanya mau nyantai malam begini lu. Oh iya, kita nyantai. Karena hidup gak boleh dikekang ya nggak? Oke. Betul. By the way gimana, Feb? Perjalanan karir perjalanan karir kita itu dulu 2011 sampai 2013 ya barengan ya. Iya. Barengan terus Pathways gue lihat-lihat kita connect lagi di LinkedIn. Terus pas gue lihat gila ini orang, wah udah makin kinclong, makin makin keren. Gimana coba bisa diceritain dikit gak kayak perjalanan lu mungkin dari sebelum ketemu gue kali ya. Oh siap. Perjalanan karir dulu ya. Kalau kita bahas dari awal, pertama kali pekerjaan yang gue jalanin secara profesional itu sebenarnya dimulai dari sebelum lulus kuliah. Nah, itu sebelum lulus kuliah ada satu perusahaan itu dia nyediain meteran listrik digital. Oke. Nah, tugas pertama gue adalah bagaimana ngakalin meteran listrik digital itu. Sakti kan? Nah, Sakti. Itu antara kalau gue terima itu illegal, gue nggak terima sayang nih, ya kan? Jadi gue terima. Oke, ternyata setelah kita jalanin, gue baru sadar, oh ternyata dia yang nyediain meteran listrik buat PLN untuk pabrik-pabrik gede. Nah, dia mau tahu gimana nih cara ngakalin ini meteran listrik, karena kan dia sebagai penjual mesti tahu kan minus poinnya di mana. Nah, itu pertama kali. Habis itu lulus kuliah, kerja di stasiun TV, PT Televisi Anak Space Tune. Oke, di situ ya mulai deh karir profesional sebagai orang IT gitu. Jadi di Space Tune itu karena grupnya gede, headquarternya ada di Dubai. Itu dia selain Space Tune, dia punya perusahaan teknologi namanya Seven Target. Nah, itu grupnya ngajakin untuk join yuk ke Seven Target selain sama di Space Tune-nya. Oke, join lah. Dan dia juga punya perusahaan animasi namanya Animation waktu itu. Tiger Production. Nah, jadi ya masih satu grup itu, sama ada Animation International juga, itu yang nyediain Doraemon dan sebagainya dulu untuk Indonesia. Dari situ kerja melanglang buana kemana-mana gitu, ke luar negeri dan sebagainya. Kayaknya abis itu gue berpikir kayaknya ini udah mesti punya kehidupan di luar kehidupan profesional nih. Saya pengen balik ke Indo gitu ya, stay di Indo. Resign, masuklah ke grupnya JobsDB 88DB Indonesia. Di situ kantor pusat di Hong Kong, kerja di Indonesia ya, tektokan banyak. Ternyata dia punya cabang banyak, ada di India, di Malaysia, di Cina dan sebagainya. Udah exposure-nya balik lagi lah ke seperti yang dulu. Nyaman juga. Nah itu kan gue ke tempat ketemu lu kan di situ 88DB. Tapi itu 88DB itu
blessing in disguise sih. Karena kenapa waktu itu banyak pertimbangannya, banyak perusahaan juga yang menarik lah buat gue, tapi baliknya jatuhnya ke 88db. Di situ ketemu istri gue juga yang kayak ya lu kenalan. Dari 88db kan kita bubar ya. Habis itu jalanin usaha perusahaan IT, nyediain data center colocation, hosting segala kayak gitu di Cyber 1. Nah, itu dimulailah sepak terjang orang gila lah di situ. Anak muda punya kemampuan finansial, jalanin usaha, udah deh kayak jagoan dah kerjaannya, begadang bikin ini itu dan sebagainya. Sampai pada satu titik gue hampir membuat bangkrut perusahaannya. Karena kenapa? Kita lakukan development gila-gilaan, uang habis ke situ, produk jadi, tapi agak mirisnya itu dana perusahaan hampir habis. Walaupun akhirnya itu produk jadi produk yang best selling lah. Nah, tapi di situ gue melihat bahwa oke, kalau seperti ini terus tidak sehat nih perusahaan. Jadi gue memilih untuk ngomong sama partner bisnis, kayaknya gue mesti off deh dari operation. Jadi nggak handle day to day lagi. Butuh healing time kalau zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang bilang udah off dari situ. Walaupun saham masih di dalam, tapi gue nyari pekerjaan lain. Jadi kita kerja kantoran nih ceritanya. Tapi itu udah nganggur dulu deh beberapa bulan gitu. Ya. Masuklah ke salah satu grup perusahaan retail yang cukup gede di Indonesia, namanya di Marco Mitra Utama. Itu kalau lu dulu suka nonton home shopping ya, zaman-zaman kecil tuh ada Happy Call ya, yang paling itu. Nah, gitu. Nah, dia itu yang membawa pertama kali produk itu ke Indonesia. Dia udah 40 tahun lah waktu gue join itu. Nah, di situ jadi corporate IT manager. Dia ada di bawah di Marco itu dulu ada 3 perusahaan. Jadi IT-nya semua di handle di bawah holding. Jadi ya gue handle itu. Nah, dari situ udah hidup nyaman. Ada waktu senggang banyak. Tiba-tiba ada satu kenalan itu ngajak, hey, ini ada pengusaha nih agribisnis udah mau pensiun, tapi dia mau bikin satu perusahaan lagi untuk anaknya, plus dia bingung nih siapa yang mau nerusin perusahaan ini. Jadi ketemuan, kita bikin satu perusahaan lagi. Awalnya mau dibikin startup, tapi jadinya bisnis beneran malahan, dan jadi ngejalanin agribisnis deh. Nah, akhirnya bantuin. Ini posisi masih kerja di Marco nih. Jadi waktu di off time ya, Sabtu Minggu atau malam tuh bantuin untuk perusahaan. Akhirnya udah saatnya untuk memutuskan, oke, mau stay di perusahaan yang lama atau pindah. Nah, karena tantangannya ya orang IT handle agribisnis, bos. Kan gak ada hubungannya ya. Lu ketemu daun, ketemu pupuk gitu ya, ketemu pohon, ketemu pacul ya kan nggak kan. Tapi menarik karena kenapa, itu future business. Lu butuh makan kan, semua yang butuh makan. Jadi gue pikir oke, ini bagus nih, dan si ownernya juga ilmunya banyak banget. Jadi gue pikir oke, resign, oke, jalanin bolak-balik Jakarta Bandung. Tapi pada satu titik ada kejadian di mana gue juga akhirnya harus memilih resign dari perusahaan itu. Nah, walaupun jabatan waktu itu CEO ya, orang ngeliatnya keren kan, tapi kan dia nggak tahu CEO itu begadang-begadang gitu ya, mikirin gaji karyawan gimana gitu kan. Kalau dulu kan lu mau tidur di kantor aja lu digaji gitu, ini enggak. Nah, habis itu ya karena perusahaan aja bisnis ini ekspor import dan sebagainya, jadi gue banyak belajar. And then tadi pada satu titik mesti resign. Akhirnya entah bagaimana bos perusahaan lama nih si Di Marco dengar, kayaknya si Febri mau ini deh, diajak ketemuan, mau nggak, dia bilang.
lu jadi head of operation. Oke, karena dengan posisi lu yang sekarang kan nggak mungkin lu handle cuma IT doang. Udah, akhirnya setelah beberapa kali negosiasi, baliklah ke grup yang sama jadi head of operation di Google Mall gitu. Oke, jadi lu berarti kan udah merit ya 2017, terus yang setahu gue kan lu dulu apa ya, electrical engineering ya? Ya, Electrical engineering. Nah, biasanya kan kalau anak-anak gitu ya, sekolah, kuliah itu kan ada cita-cita nih kan biasanya kan. Nah, dari dulu gue gak pernah tanya nih sama lu nih. Cita-cita lu apa sih sebenarnya? Dokter ya? Dokter. Dokter. Kenapa gak ke situ? Bingung kan kenapa? Nih, jadi dulu waktu awal apply kuliah itu, gue keterima di kedokteran dan keterima di elektro. Nah, tapi karena keluarga punya keterbatasan keuangan, akhirnya memilihlah untuk melanjutkan elektro. Karena kenapa? Kalau dokter kan nanti lu mesti beli bukunya mahal gitu ya. Abis tuh belum kerja prakteknya, ya kan? Ya udahlah, ceritanya seperti itu. Gitu. Kalau di kedokteran kita udah tahu bahwa nanti biaya ini itu mahal. Nah, waktu itu awal masih semangat nih, Bos. Jadi gue jalanin 2 kuliah, kedokteran dan elektro. Mau tipes. Susah, orang jenius susah. Bukan, waktu itu kan mikirnya gue masih muda, gue masih kuat gitu ya. Nah, habis itu ngeliat ini kuliah kedokteran nih susah juga gitu kan, apalagi jauh gitu. Akhirnya ya sudahlah, toh juga keluarga ada keterbatasan sehingga ya sudah pilih elektro aja. Nah, karena kenapa? Ada koko gue udah di elektro duluan, jadi dia 3 tahun di atas di kampus yang sama, jadi senior di kampus yang sama. Kayaknya keren juga jadi orang IT ya. Kayaknya orang manusia paling pintar di dunia itu waktu itu orang IT, Bos. Ya, dikit-dikit cari IT, dikit-dikit. Ternyata udah jadi IT berasa kayak kacung kan gitu ternyata. Nah, jadi cita-cita jadi dokter. Nah, cuma karena keterbatasan jadi orang IT dan thanks God nggak menyesali pilihan jadi orang IT. Gila. Berarti lo dari cita-citanya apa, karena kondisi ngambil elektro ya, ternyata pilihan yang tepat. Gini, gue percaya bahwa Tuhan sudah atur jalan lo. Gimana pun, walaupun lu bilang, gue pengen jadi ini, tapi kalau Tuhan berkata tidak. Betul. Tapi benar. Tapi kalau itu gue setuju. Jadi Tuhan itu kalau nih ya, kalau buat gue, Tuhan itu kalau dia udah bilang enggak, dia akan maksa enggak. Yep. Apapun yang terjadi. Tapi kalau dia udah bilang iya, dia akan maksa iya. Yep. Ya nggak sih? Betul ya. Setuju gue. Gila. Oke. Nah, lu kan udah berkeluarga nih kan. Dari dulu kita kenal dari masing-masing jomblo, terus sekarang udah berkeluarga. Nah, terus perjalanan karir apa segala macam, pasti ada dong value-value yang lo pegang kan. Kayak kalau contohnya kayak gue kan integritas, terus habis itu proses oriented apalah segala macam ya, value yang kita pegang. Boleh ceritain nggak? Lu tuh value lu apa sih yang lu pegang gitu? Kejujuran sih yang paling penting itu, Bos. Kalau lu udah jujur, lu bisa berdamai sama diri lu sendiri, ya jadinya lu bisa lanjutin hidup apapun itu kondisinya. Betul. Gitu loh. Shit happens, tapi kan bukan berarti lu mesti mengasihani diri lu sendiri and then lu nggak ngapa-ngapain. Ya akui, ya udah shit happens. Ada yang bisa lu kontrol, ada yang tidak. Tapi abis itu lu mesti move on. Karena kenapa? Pada waktu lu sudah di satu titik, hidup lu bukan milik lu lagi. Hidup lu milik orang lain juga. Ada yang bergantung sama lu kan. Entah itu keluarga lu, entah itu anak buah lu, bahkan bos lu pun sebenarnya udah mempercayakan lu dengan satu posisi, perusahaannya bergantung sama lu, hidupnya bergantung sama lu. Lu mesti hargai itu. Kita minta tolong gitu ya, kayak kita bisa menghadapi tantangan yang diberikan, kita bisa mengontrol apa yang kita bisa kontrol, tapi kita juga harus bisa melepas hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Betul. Gile. Oke. Nih, berarti kan lu sekarang udah 17 tahun lah ya.
17 tahun Ya. di dunia IT gitu ya. Gila, bahkan udah bisa bilang lu senior, dan bahkan kayaknya gue liat-liat dari LinkedIn lu dan kawan-kawan tuh lu udah kayak bisa dibilang role model lah di dunia IT. Itu ada beberapa orang yang look up to you gitu kan. Nah, yang namanya role model pasti nggak luput dari masalah, ya nggak luput Ya. dari lower point, nggak luput dari kehancuran juga mungkin ya gitu. Nah, Yap. ceritain dong dikit lowest point lu tuh kapan sih dan apa sih yang terjadi gitu. Oke. Lowest point gue tuh sebenarnya ada dua yang gue pikir itu benar-benar ada di titik yang bawah, dan itu hampir sama lah, gue bisa dibilang sama lah. Kesatu pada saat ada masalah kepercayaan, oke, antara lu dengan bos lu, oke, sehingga apapun yang dia lakukan atau gue lakukan, kita satu sama lain saling bertanya, ini sebenarnya apa sih tujuannya? Oke. Nah, itu satu. Kayaknya dalam banget gitu ya. Tapi percaya sama gue, kayaknya semua orang juga akan ada di titik itu. Nah, makanya gue bilang kejujuran itu nomor satu. Akhirnya kejujuran. Nanti gue ceritain kejujuran itu yang membuat kita bisa berdamai. Yang kedua adalah pada saat gue ada di tempat di mana secara financial, secara title, dan secara achievement profesional itu nyaman, oke. Like orang ngeliatnya, ih keren banget nih gitu ya, oke. Tapi di situ gue melihat bahwa yang lain punya kehidupan pribadi yang baik, gue tidak. Oke, pada satu titik tuh, gue ada di apartemen, oke, di luar negeri, bangun pagi dan sebagainya, oke, orang ngeliatnya enak banget ya gitu, hidup hebat. Tapi begitu gue buka Facebook, feeding yang gue lihat adalah teman-teman gue bisa ngumpul, oke, ada di Jakarta bisa ngumpul, habis itu mereka bisa ini sama keluarganya, sama orang tuanya, sedangkan gue ada di tempat lain menjalani kehidupan profesional. Dan itu pada titik itu gue masih balik ke Indonesianya tuh paling cepat 2 bulan lagi. Nah itu udah like oke, gue kayaknya punya yang orang-orang idam-idamkan bahwa kayak yang bagus, financially oke, orang liatnya juga oke. Lu ngantor habis itu kerjaan lu meeting kayak profesional gitu ya, tapi lu nggak punya kehidupan pribadi yang baik. Nah itu yang jadi masalah. Itu 2 titik rendah gue. Nah tapi masalah yang pertama waktu itu kejujuran. Gue berani ngadep, and then gue cerita apa adanya. Ini loh yang gue rasain. And then dia juga ngomong hal yang sama. Nah, di situ kita berdamai. And then masalah selesai. Tapi tersiksa juga selama beberapa waktu. Gitu loh. Lu gimana? Lu juga pasti ada. Lu gimana? Ada. Dulu kan gue sempat bikin itu deh, Black Garlic, saya tahu kan ya. Gue sempat bikin Black Garlic, dan kawan-kawan itu kayak kita udah ambisi banget gitu, kayak wah kita mau dapetin market share sekian, kita mau copycat bisnis model di luar, lalalala. Turns out nggak bisa, men, nggak bisa. Runway 2 tahun tuh ternyata nggak seindah itu, bos. Iya, betul. Tapi gini loh, gue to be honest ya, waktu gue tahu lu bikin Black Garlic itu ya, itu gue ngomong sama teman-teman gue loh, men, ini gue kenal lo yang bikin, oke? Dan gue dan istri gue waktu itu kita belum married ya, kita beli bos berapa kali gitu loh. Nah ini ya buat temen-temen ya, yang temennya bikin bisnis, lu jangan nyusahin, jangan minta sampel, minta gratisan, bayar bego. Gila, gue setuju banget itu. Bantuin, hargai dia punya usaha. Justru kalau lu temen, harusnya lu nggak boleh minta diskon. Betul. Ya nggak sih? Iya, lu temen nggak boleh minta diskon, bro. Justru karena kita temen, kalau perlu lu kasih tipnya gedean. Betul.
Kecuali hidup lu lebih susah dari gue. Oke, gue kasih diskon. Betul. Oke, nah ya, tapi saling pengertian aja sih. Betul. Keren juga. Lu keren sih, bro. Maksudnya gini, Baik. nggak semua anak muda berani coba kayak lu. Nah, itu yang gue bilang bahwa bagaimana bukan jadi narsis ya ngomongin diri gue sendiri. Lu orang IT berani nggak jalanin lagi bisnis? Nggak ada hubungannya, Mas. Di kuliah gue juga nggak ada tuh. Tapi lu berani nyoba, gagal ya sudah. Gitu. Nah, lu contoh yang menurut gue sangat baik. Bahwa anak-anak muda sekarang yang mau bikin startup, ya lu mesti siap gagal. Gitu loh. Karena menurut statistik kan 90% lebih gagal. Betul. Gitu loh. Ya udah. 90% lebih. Tapi warung yang buka di pinggir jalan tuh masih buka waktu startup lu tutup. Betul. Jadi mendingan lu buka warung. Ya, to be honest, man. Ya nggak? Iya. Itu ya Abang Nasgor gua yang udah puluhan tahun itu tetap ada di depan rumah. Betul. Makanya waktu Bu Sri Mulyani bilang bahwa anak muda jangan mungkin yang digital doang, mikirin dong real bisnisnya apa. Oh, itu gua salut banget sama dia. Gua salut. Ya. Okay. Gua setuju banget sih. Wah, nah next ya. Jadi ini kan kita ngomongin leadership, lu kan juga udah jadi leader, udah bertahun-tahun dan kawan-kawan, apalagi dulu zamannya kita di JDB, di JDB Holding, kan asik, itu banyak banget timnya, banget timnya kan, itu sampai sekarang juga masih megang tim dan kawan-kawan gitu, apalagi lu pernah jadi CEO, udah apalah segala macamnya, itu ada nggak sih kayak kalau tadi kan value ya memang kejujuran ya. Lu ada gak sih value yang lu tuh selalu cari di komposisi tim gitu, atau di tim lu sendiri, atau orang yang bekerja dengan lu deh gitu, selain kejujuran ya, maksudnya kayak ada kan kayak value-value yang kayak apa ya, grit, persistence dan kayak gitu kan, itu kan ada ya, maksudnya itu kadang-kadang kita juga butuh bekerja dengan orang yang punya value-value seperti itu gitu. Ada gak lu? Ada 2 value sih yang gue junjung tinggi, sangat-sangat tinggi sampai detik ini, yaitu empati dan persisten tadi yang lu sebut. Oke. Karena kenapa? Kalau lu kerja di dalam tim, lu tidak punya empati, mendingan bubarin aja timnya. Mungkin lu jago, mungkin tim lu berisi dengan semua orang yang pintar dan sebagainya, dan lu mungkin akan perform. Tapi buat gue pribadi, gue tidak ingin punya tim yang kayak mesin, nggak punya hati nurani, nggak punya empati. Karena kenapa? By the end of the day nanti lu akan sombong dan lu akan bunuh-bunuhan satu sama lain. Tapi kalau lu punya empati, sampai kapanpun lu akan hidup barengan, bos. Nah, kalau persisten, bahwa bagaimana lu mengejar hal-hal tertentu yang menurut lu penting. Oke, jatuh bangun tapi tetap lu kejar. Nah, itu yang membuat lu akan menjadi top 1% dari yang lain. Karena yang lainnya sudah give up, udah apa-apa, lu tidak. Nah, jadi itu sih dua hal yang gua minta dari anggota tim gua. Gitu. By the way ya, ngomong-ngomong persisten saya, ini look back lagi nih ya, semi nostalgia gitu. Dulu tuh timnya Edwin Aryono itu, ada. Emang orangnya kayak gitu semua ya. Lu sadar gak sih? Ya kan? Ya. Bini lu, Rini, ya kan? Gua, itu orangnya kayak gitu semua gak sih? Dan dianya pun begitu gitu. Dianya begitu ya. Kan dulu gue dijulukin sama dia God of War. Karena kenapa? Kita ajak perang Hong Kong loh. Gak ada yang berani ngajak perang Hong Kong sebelumnya. Kita ajak perang Hong Kong. Gak boleh bikin ini itu, kita bikin. Karena buat gue, kita bisa. Setelah kita tunjukin kita bisa, ada value-nya, malah diambil sama Hong Kong kan, diambil alih. Ini punya, oke, ambil ke holding, udah. Ini jadi milik bersama. Kan ya kebanggaan. Gue tahu produknya apa. Gue tahu produknya. Oh ya, say. Ya, tapi kan begitu bahasanya gini. Kita bukan orang yang bodoh, kasih kita kesempatan. Setelah kita buktikan kita bisa, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita udah buktiin kita bisa. Itu aja. Benar. Tapi kan itu juga bukan kerjaan satu orang, bos, gitu. Itu kan kerjaan sama-sama, bos. Yang lain nutupin jadi nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan kita kerjain.
tiba-tiba kita jualin kan gitu. Itu bener. Gue suka tim yang kayak begitu. Gue inget banget dulu kita meeting, ini shopping cart gak boleh dibikin. Tiba-tiba Febri Suartoni bilang udah jual aja. Karena tapi ya itu yang gue bilang, bahwa kalau satu tim lu kompak, termasuk atasan lu ngedukung, dia cuma nanya, Pak Edwin cuma nanya, lu yakin bos? Oke, selain ini apa lagi? Itu yang buat properti. Oh ya udah jalanin. Kan enak gitu. By the way ini mungkin konteks dulu kali ya, konteks ya buat yang nonton. Konteks dulu. Jadi dulu tuh kita kerja bareng di JDB Holding, satu perusahaannya, anak perusahaannya namanya 88DB. Jadi 88DB itu kayak semacam listing company. Nah, listing company industrinya tuh banyak. Kita bikinin mereka microsite, sebenarnya bisa dibilang microsite kalau zaman sekarang kali ya. Betul. Iya nggak sih, microsite ya. Kita bikin microsite buat mereka. Ada custom domain, ada yang domainnya hosted by 88DB gitu. Betul. Jadi kalau zaman sekarang apa ya ngomongnya, landing page ya, microsite, no code, website builder dan kawan-kawan itu. Betul. Kita dulu 2011 kerjain gituan. Terus abis itu banyak fitur-fitur yang di request, karena dulu kita punya klien tuh banyak yang properti, ada yang jualan, retail gitu-gitu ya pokoknya. Terus habis itu macam-macam deh, ada yang minta konten buat ngupload foto dan kawan-kawan. Betul. Nah dulu itu karena holding, restrictionnya itu ya pemirsa sekalian ya yang nonton. Jadi restrictionnya tuh enggak gitu. Jadi kayak kita bikin ini nggak boleh, bikin ini nggak boleh, bikin ini nggak boleh, bikin ini nggak boleh. Sampai suatu saat masuklah seseorang namanya Febri Suartono gitu. Masuklah Febri Suartono yang akhirnya ayo kita bikin aja, udah bikin. Terus gue dulu kan di sales ya. Akhirnya udahlah kita jual aja udah property listing. Jadi agent-agent properti bisa ngupload listingan dia di microsite-nya. Terus orang-orang bisa punya shopping cart, gile. Betul. Ternyata setelah di reject idenya dari bertahun-tahun sebelumnya, Febri Suartono masuk, dibikin laku, ya dijual, ada revenue, akhirnya diambil barangnya. Mantap. Tapi itu yang gue bilang, itu kerja satu tim bos. Lu dari ini kan lu kasih semangat. Oh bisa, oke. Kita kerjain diam-diam, kita bisa jualin. Kita kasih deh tongkol. Karena gue inget banget. Dulu tuh dibilangnya, ayah kita adalah ke Hong Kong. Hong Kong bilang A, lu mesti ngikut A. Hong Kong bilang B, lu mesti ngikut. Waktu itu kan ya jiwa gue masih pemberontak ya, makanya dijulukin nama Pak Edwin God of War kan, siapapun gue ajak. Tapi gue bingungnya adalah pada waktu kita sudah bikin dan itu di display pada waktu kita meeting regional kan, semua negara tuh India, Cina segala itu, and then di display itu kan kebanggaan gitu. Nah itu juga yang itu gue foto zaman itu kan masih pakai BlackBerry ya. Itu gue foto, gue kasih lihat ke tim di Indo, and then itu kebanggaannya ya gitu loh. Nah di situ gue mau kasih lihat tim gue bahwa lu bisa gitu loh. Lu bukan programmer biasa kalau lu bisa bikin impact gitu. Nah di situ juga yang membuat gue mempunyai nilai bahwa ini kita satu tim, oke, satu perusahaan, lu nggak usah saling bos. Lu nggak ada gue, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak ada lu juga, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah sialnya waktu itu kan chemistry kita nyambung gitu loh. Orang gila ketemu orang gila, udah bantai aja. Dan gilanya waktu di display di meeting regional itu, semua negara langsung minta. India aja yang terkenal bisa bikin ini, dia minta, gue minta itu, gitu loh. Nah di situ mulai kedekatan yang tadinya katanya Indonesia tuh nama India selalu komen. Akhirnya kita mulai jembatanin tim IT sama tim IT, jadinya temenan. Akhirnya country manager sama country manager. Nah itu kan dimulai dari hal yang simple tapi ternyata lu bisa temenan. Gitu. Akhirnya apa? Kan gue diundang ke India. Gitu. Udah ngantar di India, ternyata orang-orangnya asik. Nah itu sih bos. Salah satunya karena lu juga gitu. Lu bisa kasih semangat. Oke Pak, mantap itu men. Gitu. Iya, gue pokoknya dulu ya udah jual aja dulu. Ini datanya ada yang mau beli kok. Datanya mau beli, kenapa mesti
ditahan-tahan. Betul. Market punya ada demand kan, ngapain lu tahan kan gitu loh. Iya, Tapi bener. gue gini loh, lu tahu nggak bahwa ada cerita lucu nih sampai detik ini istri gue masih bilang ya bahwa dulu gue nggak nyangka gue jadi omongan di 88 DB. Hari pertama gue ngantor, gue pakai kaos. Lu semua pakai kemeja, gue pakai kaos. Kan gue nggak tahu budayanya apa ya. Gue pas sampai detik ini nggak merasa bersalah sih. Nah, tapi habis itu pelan-pelan tuh gue ngeliatin kok tim gue begini semua ya. Kok rapi-rapi gitu. Akhirnya ya udah mulai deh hidup rapi gitu. Nah yang kedua ceritanya adalah waktu itu dapat perintah dari Pak Edwin bahwa Feb gue nggak mau tahu ini project mesti jalan. Yang waktu itu kita beli tablet buat masing-masing sales kan. Nah ini gue nggak mau tahu. Dia lagi di Bandung, tiba-tiba Hong Kong email. Ini ada request tablet gini, emangnya udah di approve gitu. Waktu itu dia sebut nama Paksen. Paksen itu kan kita punya direktur marketing. Paksen udah approve belum? Ya gue dapat perintahnya bahwa ini nggak mau mesti jalan. Ya gue balas emailnya. Paksen already approve. Udah selesai gue kirim kan emailnya kan. Ternyata semua manajer bingung. Hah? Ini orang dia ngomong Paksen udah approve gitu kan. Approvalnya mana? Oke. Udah selesai gue udah kirim email itu. Gue bangun dari bangku. Gue inget tuh. Gue neok tuh ke istri gue yang sekarang Ance. Cak, gue mau nanya dong. Paksen siapa sih? Jadi gue gak tau Paksen siapa. Gue bilang dia udah approve. Udah dong. Dibeliin akhirnya sama Hongkong. Dikirimin dananya saya beli itu tablet. Itu langsung Pak Edwin nelfon gue. Habis gue nanya itu gak nyampe 5 menit Pak Edwin nelfon gue. Fred, lu yakin Paksen udah approve? Gue ngomong belak-belakan. Gini Pak, gue gak tahu Paksen itu siapa. Karena perintah lu adalah mesti jalan. Ya udah gue bilang aja udah approve. Sakit. Itu tuh cerita yang masih gue sama istri gue masih omongin kadang tuh kalau kita lagi nostalgia. Ya itu kadang hidup ini lucu lah. Kadang lu mesti gila juga. Parah. Sakit lu emang lu. Dari dulu emang lu udah sakit tuh lu. Oke, kita udah menuju ke closing nih ya. Oh ya, siap. Nah, ini kan lu kan udah maksudnya di dunia IT udah jejak karir lu juga udah lumayan ini ya, maksudnya lumayan banyak yang notice ya, noticeable lah istilahnya. Nah, pasti banyak nih, gue yakin banget. Gue pun dulu nggak sadar gitu, tapi ternyata tuh banyak orang yang look up juga ke kita, bukan kita cuma look up ke mereka gitu ya. Kita look up ke orang lain, ternyata ada orang lain yang look up ke kita gitu. Nah, ada gak sih pesen buat temen-temen ya, yang nonton nanti orang-orang followers lu gitu ya, itu kalau mau at least jadi sehebat Febri Suartono nih, Wow. itu perlu ngapain aja sih, terus karakternya tuh harus kayak gimana gitu. Coba. Oke, pertama gue luruskan gue tidak hebat karena gimana pun gue masih belajar sama orang sampai detik ini. Kalau buat gue gini, kesatu gue selalu bilang cari satu orang yang lu bilang itu orang hebat, jadiin role model lu, ikutin dia, and then paling tidak lu akan mendekati ke arah dia. Itu satu. Yang kedua, lu mesti tahu bahwa lu passionnya di mana. Walaupun ini susah ya, karena kenapa? Itu kayak makanan ya. Lu taunya enak atau enggak setelah lu makan. Tapi langkah pertama adalah lu mesti makan dulu. Lu mesti berani ambil resiko dulu. Oke. Yang ketiga, lu mesti jujur sama diri lu sendiri. Balik lagi kejujuran. Bahwa oke, gue gak jago, yang ini gue gak bisa. Gue mesti cari orang yang lebih jago dari gue. Oke, gini. Gue dulu punya instruktur Brazilian Jiu-Jitsu. Namanya Eddie Bravo. Sangat terkenal sekali. Tatonya lebih banyak daripada lu, bro. Lu boleh browsing Eddie Bravo. Dia ngomong begini. Feb, if you wanna be good at wrestling, okay, find the best mother in wrestling
and learn from him. If you wanna be the best, Betul. Doing judo, find the best mother in judo and learn from him. Nah, Betul. so ya, lu mesti lakukan itu. Tapi kan dengan begitu lu mesti mengakui dulu bahwa gue nggak jago, men. Ada orang yang lebih jago dari gue, men. Gitu. Lu nggak apa-apa bilang gue nggak tahu, gue nggak bisa. Lu mesti jujur. Tapi habis itu adalah kayak tadi, lu ada di in the lowest point of your life, tapi lu kan tidak give up. Lu pasrah kan? Ya udah pasrah, men. Tapi and then lu mesti lakukan sesuatu. Nah, so ya tadi 3 hal itu sih menurut gue yang lu mesti lakukan. Dan balik ke nilai bahwa lu mesti punya empati dan juga persisten, itu akan membuat lu punya network yang banyak. Ingat, penyakitnya orang IT nih ya, tidak mau bergaul. Mungkin bahasa gue salah, kalimat gue salah, gue yang tepat mungkin bahwa tidak mau bergaul. Dia maunya bergaulnya dengan orang-orang yang IT juga atau apa juga. Nah, karena kenapa? Buat orang IT itu lebih gampang ngomong sama komputer daripada ngomong sama manusia. Gitu. Nggak boleh, bos. Dan lu mesti belajar hal di luar lu punya pekerjaan. Bos gue dulu, gue yang IT. Gue disuruh kursus finance. Gue disuruh kursus bisnis. Nah, di situ jadinya arsenal gue banyak. Nah, lu tidak bisa jadi seorang GM kalau lu cuma tahu IT, atau lu cuma tahu finance, atau lu cuma tahu sales. Lu mesti tahu organisasi. Nah, so lu mesti belajar hal-hal lain. Tapi tetap ambil satu sebagai spesialisasi lu. Dan lu mesti jago di situ. Gitu. Nah, itu saran gue sih. Gue ngomong kebanyakan nanti lu pada pusing ya kan. Gile tuh udah dikasih tahu tuh ya teman-teman, jadi tips and trick, tips and ya. Apa ya, step by step how to learning paths-nya dan kawan-kawan buat bisa seperti Bapak Febri Suartono. Asik enggak lah supaya ini bisa ada sukses. sorry, gue jadi keinginan ada satu hal. Waktu itu gue di US ada tawaran jadi C-level, CIO, and then salah satu poin di job vacancy-nya adalah bersedia untuk ikut meeting. Iya, and then gue kaget loh bahwa gitu. And then gue tanya sama teman gue, dia bilang, Pak, ini kenapa ada ini? Iya, karena kenapa dia bilang orang IT itu nggak mau ketemu sama yang lain. Dia bilang. Jadi pada waktu itu banyak tuh top levelnya IT tuh yang malas ikut meeting, gitu. Karena mungkin mereka berpikir meeting itu boring dan sebagainya. Enggak, lu mesti mau juga dengerin orang lain, gitu. Nah itu saran gue sih. Lu mesti bergaul lah, jangan hidup lu cuman di komputer doang. Bener betul. Gile. Wah, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir banget buat sesi kita kali ini, episode kali ini ya. Kalau ditanya 3 kata deskripsikan perjalanan hidup lo, profesional, personal, masalah, lowest point, highest point, pokoknya semuanya ya. 3 kata. Coba deskripsikan siapa Febri Suartono. Unpredictable, crazy, but fun. Gile, unpredictable, crazy, but fun. Weh, gila, itu gue setuju banget sih. Gue setuju banget sama 3-3-nya itu. Betul. Oke, kayaknya udah selesai ya. Jadi banyak banget ya teman-teman yang nonton. Ini banyak banget ya, apa ya, intisari values yang kita bisa dapat dari Bapak Febri Suartono. Sudah 17 tahun di dunia IT. Gile, tadinya mau jadi dokter. Itu keren kan? Teman-teman semua, jangan lupa saksiin Stories Worth Telling Blues Eyes lainnya di YouTube channel kita. Kalian klik playlistnya aja supaya bisa nonton yang lain. Oke, kalau gitu thank you banget ya Feb. Thank you banget waktu lu. Thank you banget kesempatan ini.